Saya Emilia Efra Juniza, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 5. Video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konseling Dakwah, dosen pengampu Ibu Asti Karni, SAG MPD Kons. Baik teman-teman, langsung saja simak ya videonya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Teman-teman semuanya, kembali lagi nih dengan saya Emilia Efra Juniza. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan melakukan layanan alih tangan kasus. Nah teman-teman sudah tahu apa belum nih? Apa sih layanan alih tangan kasus itu? Nah, layanan alih tangan kasus itu merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling mendapatkan penanganan yang lebih jelas, tuntas terhadap masalah yang oleh klien, penindakan penanganan dari satu pihak. Nah teman-teman, langsung saja ya lihat videonya. Jangan lupa like, comment, dan share. Nah teman-teman, inilah hasil dari layanan alih tangan kasus yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Kenapa sih saya alih tangan kasuskan permasalahan klien ini? Ya, yang pastinya ini bukan lagi ranah saya dalam menangani kasus klien. Saya alihkan ke orang yang lebih profesional di bidangnya. Itulah hasil dari layanan alih tangan kasus yang saya lakukan. Maka untuk kesimpulannya di sini saya akan membahasnya ya teman-teman. Nah teman-teman, dari hasil layanan alih tangan kasus yang telah saya laksanakan, apakah penyakit MAH itu? Sebenarnya MAH itu bukan penyakit ya teman. Lalu apa sih? Nah, MAH itu tidak ada dalam literatur medis ataupun dalam dunia medis. MAH berasal dari bahasa Belanda, yaitu den maag, yang artinya lambung. MAH hanyalah istilah yang digunakan masyarakat awam untuk menggambarkan keluh-keluhan yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Misalnya, keluhan sakit perut, mual, muntah, dada terasa nyeri, kembung, began, dan mulut terasa asam. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya MAH itu sendiri bukanlah penyakit, melainkan gejala yang menandakan adanya penyakit tertentu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang meningkatkan resiko MAH. Nah, di sini ada 5 faktor ya teman-teman. Yang pertama itu infeksi bakteri, kedua usia, ketiga stres karena kondisi psikolog, keempat sering menggunakan pereda nyeri, dan kelima sistem kekebalan tubuh menyerang. Nah, itulah 5 faktor yang meningkatkan resiko MAH ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 4 fase MAH. Yang pertama itu ada stadium ringan. Nah, apa sih stadium ringan itu? Yaitu gejala tidak terlalu berat dan hanya muncul sesekali saja. Yang kedua itu ada stadium sedang. Nah, stadium sedang ini ditandai dengan munculnya gejala perih, nyeri, sakit, dan rasa mual dan ingin muntah. Yang ketiga itu ada stadium kronis. Nah, stadium kronis ini merupakan produksi asam lambung semakin meningkat yang mengakibatkan rasa mual, sakit, nyeri, dan panas di ulu hati dan dada. Nah, yang paling berbahaya ini atau yang keempat ini yang merupakan kanker lambung. Nah, kanker lambung ini dalam beberapa kasus MAH merupakan pendahuluan dari munculnya penyakit yang lebih berbahaya, yakni kanker lambung yang disebabkan oleh mikroorganisme Helicobacter pylori. Itulah beberapa fase yang terjadi akibat MAH ya teman-teman. Jadi kita harus waspada.
Kemudian saya akan membahas dua tipe MAH yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada MAH angkut. Nah, MAH angkut ini biasanya terjadi karena tingginya produksi asam lambung dan aktivitas bakteri usus. Umumnya itu disebabkan oleh yang pertama obat anti nyeri, antibiotik, anti-inflamasi jenis steroid. Yang kedua itu makanan tinggi seperti halnya itu lemak jenuh ataupun gula. Yang ketiga itu minuman manis dan kafein. Dan yang keempat itu jadwal makan yang gak teratur. Nah, yang kedua itu ada MAH kronis. Nah, MAH kronis ini MAH angkut yang dibiarkan bisa menjadi MAH kronis. MAH kronis ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu MAH tipe reaksi radang berlebihan karena adanya autoimun di lambung. Yang kedua itu MAH tipe aktivitas bakteri berlebihan dan semakin merusak lapisan lambung. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir MAH enzim empedu atau prangkes yang berlebihan dan merusak lambung. Itulah beberapa tipe MAH yang perlu kita ketahui. Untuk selanjutnya saya akan membahas makanan apa saja yang nggak boleh dimakan ketika kita MAH. Yang pertama itu ada kopi, soda, dan alkohol. Yang kedua itu coklat, es krim, dan kue. Yang ketiga ada lemon, jeruk, dan tomat. Yang keempat gorengan. Yang kelima itu mie instan. Yang keenam daging merah. Dan yang ketujuh itu makanan pedas. Dan yang ke-8 ataupun yang terakhir itu bawang merah dan bawang putih. Itulah beberapa makanan yang kita harus hindari. Nah teman-teman, untuk pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih supaya MAH itu nggak kambuh lagi. Nah, yang pertama itu jangan pernah makan pedas, asam, dan berminyak. Yang kedua itu kurangin konsumsi makanan dan minuman yang tinggi karbohidrat dan gula. Yang ketiga itu kurangi konsumsi semua jenis kopi, teh, soda, ataupun alkohol. Dan yang kita perlu lakukan ya tidak perlu makan sering tapi makan di jam yang sama dengan teratur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman online, itulah informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.